Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Bayrok di Ngobrol Bohong. Saat ini kita sedang bersama seseorang yang sedang berjuang. Anjing, Tuhan dia. Sekarang lagi ada Fajar. Ya. Sidik. Fajar. Sehat, Bro? Sidik, alhamdulillah sehat. Ini panggilnya Fajar, Aji apa gitu? Untuk panggilan sebenarnya banyak. Untuk di rumah sendiri dipanggil Aji, kemudian di sekolah dipanggil Fajar. Iya. Dan di luar banyak ya. Banyak. Ada Mat, ada Fajar, ada Aji. Oh, berarti kalau misalkan ini kamu banyak aliasnya ternyata ya? Yes, betul. Alias. Sekarang sibuk apa nih? Oke, untuk sekarang saya sibuk ini Kang. Saya panggil Kang aja ya. Boleh. Oke. Bebas. Kang Abah ya. Ya, boleh. Untuk saat ini kesibukan saya ngajar di sekolah. Ngajar di sekolah mana nih? Di SMA PGRI Rancaikek. PGRI Rancaikek. Betul. Oke. Terus? Kemudian Selain itu? untuk tiap hari Minggu, kan ada waktu spare time tuh, libur. Saya gunakan untuk kegiatan memotret. Memotret. Betul. Oh, jadi fotografer sekarang ya? Betul. Jadi sekarang selain menjadi pengajar di sekolah, saya create satu, bukan perusahaan ya, Iya. tapi seperti media untuk teman-teman Kicau Mania. Jadi buat, biasanya kan di satu lapang itu pingin ada medianya untuk mempromosikan lapangnya tersebut. Jadi untuk hari Minggu biasanya ada yang panggilan, Kang di sini bisa nggak? Untuk per hari bisa, untuk per 6 bulan atau di kontrak juga bisa. Seperti itu kegiatan. Jadi cowok panggilan gitu ya? Betul. Cowok panggilan sekarang ya. Tapi kalau misalkan saya lihat dari biografinya, katanya dulu sempat ngeband ya? Betul, saya sempat ngeband. Ngeband di mana tuh? Untuk bandnya sendiri sempat ngeband di reggae pada tahun 2012. Oh, itu lagi ininya lagi masif-masifnya reggae ya? Betul, ya? masif-masif reggae. Di Saya tergabung, Rancaikek? betul di Rancaikek. Saya tergabung dengan Republik Jamaika. Wah, anjing, Republik Jamaika. Republik kayaknya. Tahu. Itu waktu saya SMA kalau saya dengerin lagu itu. Betul, Ya. SMA. Itu terbentuk dari kapan tuh Republik Jamaika tuh? 23 Maret 2012. Oh, lagi aktif-aktifnya gitu langsung terbentuk gitu ya. Betul. Wah, keren dong kalau gitu ya. Terus sekarang masih ngeband nggak? Nah, untuk saat ini karena beberapa teman-temannya, ini kan kita tergabung dari 5 orang. Saya di vokal, kemudian ada Eki atau Rezeki di bagian bass, Cepi di bagian gitar, Jani di percussion atau jimbe ya biasanya. Kemudian ada Kang Trias, Kang Trias di bagian drummer. Oh, di drum dia. Ya, karena sekarang masing-masing ada kegiatan masing-masing juga ya. Jadi untuk band-bandan mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Sebulan sekali dong. Untuk silaturahmi. Iya. Kan? Betul. Ini untuk Kang Fajar sendiri ini udah nikah belum sekarang nih? Untuk saat ini belum. Masih ini ya. Tapi ada, calon ada. Calon insya Allah ada. Ada. Orang mana nih? Orang Rancaikek juga. Rancaikek juga. Ya, Oh. Akamsi ya, anak kampung sini ya, gitu ya. Oke. Terus setelah udah lama nggak manggung nih, kan sempet dulu kuliah di mana dulu? Dulu kuliah di Universitas Langlang Buana. Unla Ya, di betul. apa Di Karapitan. Oh, Karapitan itu ya. Betul. Yang deket ini guys, yang deket Jalan Gurame. Kalau misalkan anak-anak bobotoh tahu tuh Gurame itu mana ya. Terus ambil jurusan apa di situ? Dulu saya ngambil jurusan komunikasi jurnalistik. Komunikasi jurnalistik. Betul. Agak nyambung juga sih sama sekarang foto-foto ya. Iya. Nah, setelah lulus nih, apa ada juga yang lanjut S2 gitu kan. Untuk Kang sendiri nih lanjut S2 apa? Ada sedikit mungkin kursus-kursus untuk magang-magang kayak keterampilan mungkin apa? Nah, jadi ini ceritanya sebenarnya kebetulan ya. Karena dari dulu, sejak saya SMA, saya bercita-cita sebagai seorang tentara. Betul, seorang tentara atau TNI ya. Iya. Di Indonesia. Setelah SMA itu, saya coba sekali dan belum masuk, ternyata belum keterima. Setelah kuliah, 4 bulan, saya coba lagi, sempat coba 2 kali dan belum masuk juga. Ya. Setelah dari situ, saya disarankan sama salah satu polisi waktu itu ya. Karena setelah dari TNI, jadi setelah kuliah lulus 2 tahun ke TNI, Bintara, kemudian KPK belum lulus, kemudian
ada kesempatan buat daftar ke Polri waktu itu jalur S1. Ya. Namun belum lulus juga. Nah, setelah dari situ saya dapat seperti wejangan dari seorang Papol di sana, di Polda Jabar ya. Katanya coba deh kamu belajar bahasa Inggris. Mudah-mudahan kalau misalkan tidak keterima di TNI atau Polri bisa berguna untuk banyak orang gitu. Nah, kemudian betul, dari situ saya coba cari kerja di luar, sempat ke PLN juga, Tribun Jabar dan lain-lain. Ternyata untuk saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan ini Kang, bahasa Inggris. Ya betul. Ya, jadi minimalnya itu bisa speaking dan writing. Emang biasanya untuk kelengkapan suatu CV itu kan ada juga yang TOEFL-nya harus berapa gitu kan. Itu ya. Nah, jadi dari situ saya berangkatlah ke Kampung Inggris, ke Pare. Kampung di Pare berarti ya? Ya. Lumayan tuh jauh tuh ya. Berarti LDR sama bebeknya waktu itu ya? Waktu itu masih tuna asmara? Kebetulan tuna asmara. Tuna asmara. Iya, kita jangan pernah nyebut jomblo ya, kasihan. Tuna asmara aja. Tuna asmara. Jadi kalau misalkan ada janda atau duda, jangan janda duda. Veteran wedding disebutnya. Oke. Maka kalau misalkan mau diminum dulu kopinya silakan. Selama berapa lama tuh di Pare itu? Di Pare itu karena beberapa perusahaan ada yang seperti itu ya, banyak seperti itu. Saya belum keterima juga. Iya. Saya berangkat ke Pare tahun 2000 berapa ya? Sebelum Covid. 2019 lah. 2019. Betul. 2019 saya berangkat. 1 tahun di sana. 1 tahun di sana. Sekitar 1 tahun di sana. Full 1 tahun. Kalau full enggak, karena bolak-balik juga ya. Iya. Jadi kehitungnya 1 tahun lah. Kalau soal pembelajaran di sana sekitar 10 bulan. 10 bulan. Betul. Yang untuk intens itu ya. Betul. Oke. Terus pulang ke sini langsung daftar jadi guru apa sempat kerja dulu? Nah, untuk saat itu, jadi setelah sepulang dari Kampung Inggris itu di tahun 2020 ya Kang. Setelah saya lulus dari Basic English Course, waktu itu ada salah satu perusahaan pelayaran yang menawarkan pekerjaan di pelayaran. Waktu itu belum saya masukin data karena ibu kebetulan nelfon suruh pulang dulu. Iya. Jadi di tahun 2020 itu saya pulang bulan Maret kalau nggak salah. Maret pulang ke sini ternyata berpapasan dengan Covid. Lagi naik-naiknya tuh 2020 betul. ya. Betul. Baru muncul kan 2020. Nah, dari Covid itu nggak bisa ngapa-ngapain di rumah. Saya putar otak ngapain nih gitu kan. Saya bingung juga. Sedangkan kuliah udah lulus, tanggung jawab juga harus di betul. Itu kan harus diemban juga. Nah, sepulang dari Kampung Inggris, alhamdulillah dari sana saya memiliki saya mendapatkan sebuah ilham. Ya, ketika di Basic English Course di Pare. Saat di Pare itu saya terpikir, waduh ini kayaknya bermanfaat juga nih bahasa Inggris untuk orang Ranca Ekek atau warga sekitar di rumah. Betul. Jadi setelah pulang ke Ranca Ekek itu ke rumah, saya terpikir karena papasan dengan Covid itu, saya terpikir untuk membuka kursusan. Iya. Yang memang biayanya itu tidak semahal yang biasanya orang pikirkan. Oke. Iya, jadi intinya pengen membantu warga sekitar yang memang berkeinginan belajar bahasa Inggris sampai tuntas dari nol, namun terkendala oleh biaya ya biasanya, karena kan kita ketahui kursus-kursus banyak yang bagus banyak. Tapi sebanding dengan biayanya ya. Iya, betul. Jadi di situ saya bikin satu kurikulum atau sistem pembelajaran yang mungkin bisa dibilang sama seperti di Kampung Inggris di sana. Jadi untuk basic-basicnya itu semua sama berarti ya. Betul. Tapi dengan catatan lebih ke private apa open class juga? Nah, untuk private atau open class itu ketika pulang ke rumah tahun 2020 itu saya buka open class di rumah. Waktu itu
siswa pertama itu ada, atau kelas pertama itu ada sekitar 11 orang. 11 orang. Betul, 11 orang warga sekitar sana di sekeliling rumah. Yang notabene-nya waktu itu adalah siswa SMA. Siswa SMA. Betul. Kebanyakan gitu ya. Kebanyakan siswa SMA. Jadi ada 10 siswa SMA dan satu ibu-ibu. Satu ibu-ibu. Betul. Jadi anaknya ikut di situ, ibunya juga pengen belajar di situ. Nah, Jadi iya, 11 iya. orang. Nah, dari sana saya gratiskan. Jadi waktu itu saya gratiskan karena saya juga baru buka juga kan. Saya juga belum mengetahui dunia pendidikan kayak gimana, karena basicnya juga saya bukan dari pendidikan. Dari situ ternyata kurikulum yang saya buat, saya rancang, ternyata bisa diterapkan kepada anak-anak SMA begitu. Betul. Tapi setelah buka itu kan masih tetap berjalan nggak itu kayak private, ya bisa dikatakan tanda kutip kursus lah ya? Ya. Itu kursus itu masih berjalan nggak sampai sekarang? Untuk saat ini, karena kita juga bertabrakan atau bersinggungan dengan pekerjaan lain. Karena kan saya juga kerja di SMA PGRI Ranca Ekek. Untuk saat ini kurikulum yang saya terapkan yang 6 bulan itu saya terapkan di SMA. Jadi di sekolah SMA PGRI itu sekarang ada yang namanya English Club. English Club. Iya betul. Jadi pembelajaran di English Club itu saya samakan dengan pembelajaran yang saya alami di kampung Inggris selama 6 bulan di sana gitu. Iya. Jadi untuk kursusnya Leo, karena di rumah juga kan punya kursus sendiri, Leo, Learning English Ordinary. Karena bersinggungan dengan pekerjaan itu, waktunya juga pulang dari sekolah kan jam 4 sore, pulang kerja jam 4 sore. Untuk saat ini, untuk Leo-nya berjalan untuk privat ya. Tapi waktunya juga menyesuaikan. Maksudnya setelah saya kerja baru bisa berjalan. Iya. Oke. Itu katanya saya juga pernah baca gitu di beberapa artikel juga, terus kebetulan ngobrol juga sama temennya, salah satunya pernah ke Pare juga. Katanya hampir semua orang yang ada di situ tuh ngomongnya Inggris katanya, bener nggak? Untuk semua orang, kalau dikatakan semua orang tentunya enggak ya. Tapi mayoritas memang kebanyakan mampu berbahasa Inggris. Mampu berbahasa Inggris. Betul. Kalau misalkan kita katakan semua orang, anak bayi juga kan orang. Oh iya betul. Betul kan? Iya, umur betul, 1 tahun juga orang. Betul. Belum bisa ngomong kan? Nah gitu. Jadi kalau semua orang juga enggak juga ya. Tapi mayoritas memang memiliki kemampuan bahasa Inggris. Jadi bukan cuman anak-anak yang belajar di situ aja. Sedikit kita flashback dulu nih waktu zaman-zaman band-bandan nih. Kira-kira ada nggak influence untuk Akang itu, khususnya Republik Jamaika gitu ya, dalam bermusik itu ada nggak influence-nya? Influence gimana nih maksudnya? Kayak yang menginspiring si Republik Jamaika, terus dari setlistnya, dari tampilan, dari konsepnya, mungkin ada yang menginspirasi mungkin beberapa band besar lokal atau internasional mungkin. Sebenarnya untuk dulu ya, untuk kita berlima, karena melihat dari animo masyarakat yang memang saat itu menyukai musik reggae, sedang booming-boomingnya. Kemudian kami juga tergabung di 2 tim supporter kalau bola ya. Di Abot-Abad Rastaman dan Reggae Anak Kampung. Abot-Abad Rastaman dan Reggae Anak Kampung. Ya betul. Jadi kami tergabung dari 2 komunitas itu, komunitas pencinta musik reggae. Iya. Kemudian dari situ, karena saya pikir kalau misalkan saya nonton terus, mending main aja. Oh iya. Gitu kan? Daripada, maksudnya gini, kalau misalkan saya nonton terus, otomatis karya-karya yang dihasilkan oleh anak-anak muda itu, kalau nonton semua kan jadi kurang. Iya betul. Nah dari situ ada inisiatif, saya pikir untuk memunculkan warga Ranca Ekek nih dan sekitarnya. Jadi biar orang Ranca Ekek itu lebih terkenal gitu kan. Jangan sampai terkenal hanya dengan
banjirnya aja waktu itu. Waktu itu. Iya, emang waktu ya, itu emang banyak waktu banjir. itu memang kan banjir, sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Nah waktu itu inisiatif saya cari di Semar, karena dulu saya sekolah di Semar. SMAN 1 Rancaikek. Betul. Nah, saya cari ngobrol sama Rezeki, iya. kemudian sama Jani. Dari situ Rezeki menyarankan ada katanya dari SMA 1 Nangor. SMA 1 Jatinangor. Betul, ada 2 orang, pemain gitar dan drummernya. Cuman waktu itu pemain drummer dari metal. Jadi ngatog mungkinnya biasanya suka ngatog tuh kalau misalkan yang langsung ke reggae gitu ya. Betul. Lagi kalau yang pop ke reggae gitu emang bener ngatog. Jadi memang mukul simbalnya itu sampai patah ya, waktu itu pernah patah simbalnya. Sobek ya, sampai sobek. Jadi memang kalau inspirasi sebenarnya everyone is inspiring people. Jadi setiap orang bagi saya adalah inspirasi. Betul, karena bagi saya juga everything is an opportunity. Iya. Jadi segala hal adalah kesempatan. Ya, betul. Begitu. Jadi saya coba kumpulkan waktu itu, terkumpul satu grup 5 orang. Kemudian latihan pertama di Jatinangor. Dan masih istilahnya brang-breng-brong ya. Masih belum masih belum kompak ya, masih belum klop, belum terlalu rapih mungkin. betul. Ya. Kalau misalkan untuk inspiring people di bidang musiknya sendiri, sebenarnya saya terinspirasi dari basis CRS. Coffee Reggae Stone. Betul. Kalau nggak salah siapa? Doris siapa? Kang Doris. Kang Doris ya. Betul. Karena Kang Doris juga saya ketahui anak dari salah satu guru di SMP PGRI. Oh. Jadi ada rekan bapak saya. Ya. Rekan kerja bapak saya dulu di SMP PGRI. Anaknya ternyata menjadi seorang basis. Dan menjadi seorang basis di band, salah satu band besar ya. Iya, betul. Dan sampai saat ini mungkin bandnya masih. Itu Coffee Reggae Stone tuh untuk tahun 2012 untuk era-era Bandung Timur, untuk daerah Bandung Timur menurut saya emang salah satunya menjadi pionir juga kan. Betul. Coffee Reggae Stone itu yang kalau nggak salah saya lihat Coffee Reggae Stone tuh di tahun 2009 kalau nggak salah. Waktu itu ada acara anniversary salah satu komunitas. Betul. Ada Coffee Reggae Stone juga. Terus saya pernah lihat juga di salah satu video Republik Jamaika manggung di mana ada bass yang mirip sama yang dipakai Kang Doris gitu. Betul, itu. Jadi itu emang sengaja ngikutin apa gimana sih? Iya. Jadi dulu ceritanya adalah ketika waktu itu, karena kami juga kan band kecil. Kami band kecil waktu itu. Kang Doris sudah di panggung besar ya. Iya. Kami masih band kecil, masih band Agustusan. Waktu itu karena kebetulan bapak saya temannya bapaknya Kang Doris. Iya. Jadi saya main ke Kang Doris langsung. Di mana tuh rumahnya tuh? Di Cicalengka. Tuh. Cicalengka Pride ya. Waktu itu juga kan kami belum memiliki bass ya, memiliki alat, memiliki bass. Jadi waktu itu saya beli. Kami beli bass Kang Doris langsung. Diwaris gitu ya? Iya. Diwaris ya. Jadi setelah, kalau nggak salah setelah dipakai main radio show dulu. Radio show? Oh sempat main di radio show juga? Bukan, jadi maksudnya Kang Doris pakai bass di radio show. Setelah itu beli. Iya, soalnya saya Doris pakai bass itu tuh waktu di radio show kalau nggak salah. Oh jadi dibeli gitu ya? Betul. Terus selama ngeband nih, ada nggak hal yang paling diingat atau hal lucu atau mau itu emosi atau lucu atau hal apalah yang paling diingat sampai sekarang? Betul, sampai ada banyak sekali momen ya yang saya ingat. Yang paling saya ingat adalah atau momen yang sampai saat ini masih saya kenang adalah ketika setelah selesai manggung. Waktu itu karena kita juga kan berangkat manggung pakai motor. Pakai motor, nggak pakai mobil. Jadi senangnya itu setelah manggung
Kalau hujan pun diterabas ke rumah pulang. Begitu. Tapi, Iya. Tapi di jalan pun nggak kedinginan. Nggak kedinginan karena memang di jalan kita enjoy. Iya. Sebelum berangkat kita enjoy, pas main kita enjoy, pulangnya pun kita enjoy di jalan. Walaupun kehujanan, biasanya kita nyanyi-nyanyi ya. Iya. Jadi di jalan itu nyanyi lagu-lagu Bob Marley kayak gitu. Emang Teriak-teriak biasanya teriak-teriak, motor ya. Iya, betul. Oh, ada lagi, Kang. Satu lagi. Yang paling saya ingat adalah kesiangan. Kesiangan. Iya. Kami sering kesiangan. Karena kami juga kan harus menunggu. Jadi maksudnya kalau misalkan kesiangan itu maksudnya gini. Kalau kita berangkat pakai mobil otomatis kan satu grup itu harus dalam satu mobil. Nah, kita tuh nunggu. Ya. Nunggu siapa? Kita nunggu Reski. Nunggu pemain bass ya. Pemain bassnya itu. Kita nunggu Reski. Reski di mana? Katanya sudah berangkat. Iya. Berangkat. Tapi berangkatnya itu lama. Ada sekitar 20-30 menit gitu. Di jalan, padahal rumah Reski ke rumah saya, titik kumpulnya itu paling 10 menit juga beres begitu. Tapi itulah ya momen dulu yang paling Iya. Yang Itu menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang selalu diingat dan selalu diceritakan ketika kumpul ya. Betul. Tapi itu di anak-anak Republik Jamaika ada yang udah nikah belum? Untuk di anak-anak Republik Jamaika sebenarnya ada 6 sih, Kang. Jadi ada perubahan formasi dulu. Dulu juga sempat kita ada vokalis cewek namanya Adilah. Iya. Yang kebetulan juga masih saudara saya. Iya. Adilah sekarang udah punya anak 1. Kemudian Rezki udah punya anak 1. Yang pemain bass itu. Iya. Kemudian Cepi pemain gitarnya udah punya anak 1. Jani kemarin katanya udah nikah. Iya. Tapi saya belum dapat info, katanya masih belum punya anak ya. Iya. Jadi yang belum menikah itu tinggal 2 sekarang. Tinggal saya sama Kang Trias. Oh, yang belum nikah itu? Iya, betul. Oh. Itu berarti tuna asmara hongkolnya berartinya. Nah, untuk kedepannya nih, ada nggak program yang mau siapkan seorang Kang Fajar untuk sebelumnya kenapa memilih SMA PGRI? Kan banyak nih sekolah nih, kenapa harus PGRI? Oh, kenapa saya milih SMA PGRI Ranca Ekek gitu ya? Mungkin maksudnya. Jadi sebenarnya itu bukan pilihan. Mungkin itu juga takdir ya. Karena juga dari histori dulu, zaman dulu saya juga kurang paham, kurang tahu. Dan setelah tahu itu, setelah saya bergabung dengan SMA PGRI Ranca Ekek. Setelah beberapa bulan di situ, saya mendapatkan informasi bahwa dulu tahun 1983 kalau nggak salah, ternyata sekolah itu didirikan oleh beberapa guru dan salah satu pendirinya adalah almarhum kakek saya. Oh, begitu. Jadi ada sebuah pride yang nempel gitu ya. Betul. Ketika kerja di situ ya. Betul. Jadi setelah bekerja di situ, tahu historinya seperti itu. Oh, ini lebih baik kita kembangkan begitu. Ya. Karena kita juga kan tujuannya untuk membantu warga sekitar dalam bidang pendidikan gitu. Ya, betul. Terus untuk kedepannya ada program yang disiapin nggak? Nah, kalau untuk program, karena saat ini saya lebih mendekati di dunia pendidikan. Jadi untuk saat ini mungkin untuk ke depan ya, beberapa tahun ke depan rencananya saya ingin membuat sebuah tempat kursus bahasa Inggris yang memang kita samakan dengan kursusan yang saya alami di sana. Di kampung Inggris begitu. Jadi memang dari 0 sampai mampu, kita nggak bilang mahir ya, mampu. Setidaknya berbicara dan menulis. Saya ingin membuat sebuah kursusan itu di lingkungan rumah saya, karena juga rumah saya dekat dengan SMA PGRI. Untuk yang pertama adalah untuk anak yatim. Yang kedua yang untuk anak piatu. Kemudian yatim piatu dan anak-anak kurang mampu gitu. Betul, kurang mampu. Jadi
kepada orang yang tepat. Kami juga, saya juga di sini sangat ingin ya membuat daerah Iya. jadi itu menjadi sebuah kampung seperti kampung Inggris gitu kan. Jadi kalau saya lihat ternyata orang-orang di sana karena memang kampungnya atau desanya sudah maju. Ya. Saya juga pingin bagaimana caranya membuat kampung saya semaju itu. Ya betul. Agar masyarakatnya lebih lebih sejahtera lah. Betul. Oke, sebelum menutup mungkin ada closing statement yang bisa ini untuk pemuda-pemuda yang sekarang ini Ya. yang sedang berjuang. Betul. Untuk teman-teman di rumah, untuk para pemuda utamanya, jangan lupa dan teruslah berkarya, karena karya itu tanpa batas ya, tapi dalam hal yang positif. Itu pesan dari saya. Dan jangan lupa untuk berdoa, beribadah, kemudian jangan lupa juga untuk selalu mengikuti channel ini. Channelnya apa, Kang? Channelnya Ngobrol Bohong. Ngobrol Bohong ya. Project KPK. Ya, Pokoknya Project follow aja ya. KPK. Oke, saya Bayrok pamit dan ini Kang Fajar juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.